Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-113, bab jawazul jam'i bainas shalataini fis safar, yaitu bab yang menjelaskan tentang bolehnya menjamak, yaitu menggabungkan antara dua salat ketika dalam perjalanan. Hadis yang ke-1619 dari kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajila bihi as-sair jama'a bainal maghrib wal isya. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersegera dalam perjalanannya atau terburu-buru dalam perjalanannya, maka beliau menjamak antara salat maghrib dan isya. Riwayat selanjutnya juga dari Nafi' anna Ibnu Umar kana idza jadda bihi as-sair jama'a baina al-maghrib wal isya ba'da ayyaghiba asy-syafaq wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi as-sair jama'a bainal maghrib wal isya. Dari Nafi' bahwasanya Nafi' maula Ibni Umar, beliau menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar kalau ketika dalam perjalanan yang beliau ketika itu tergesa dalam perjalanannya atau cepat, maka beliau menjamak antara maghrib dan isya, yaitu setelah asy-syafaq, yaitu mega merah itu hilang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau berada dalam perjalanan dan segera, maka beliau menjamak antara maghrib dengan isya. Perkataan di sini ba'da ayyaghiba asy-syafaq menunjukkan bahwasanya ketika mega merah itu sudah hilang, berarti sudah habis waktu maghrib. Itu secara zahir hadis ini menunjukkan jamak takhir, ya, yaitu mengakhirkan maghrib. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya juga ya, dari Salim dan abihi raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghrib wal isya idza jadda bihi as-sair. Dari Salim, dari bapaknya itu Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, menggabungkan antara maghrib dan isya ketika beliau benar-benar berada dalam perjalanan. Juga hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu as-sair fi safar yuakhiru salatal maghrib hatta yajma'a bainaha wa baina salatil isya. Abdullah bin Umar juga mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tergesa dalam perjalanannya, maka beliau mengakhirkan salat maghrib
sampai atau hingga beliau menggabungkannya dengan salat Isya. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syams akhara dhuhra ila waqtil asr thumma nazala fajama bainahuma fa in zaghati syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra thumma raqib. Itu dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum waktu zuhur masuk, maka beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau menjamak antara keduanya, yaitu zuhur dengan asar di waktu asar. Fa in dhaghati syams, kalau beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, maksudnya setelah masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur, kemudian baru beliau berangkat. Hadis selanjutnya juga dari Anas, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina as-salataini fi as-safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil asr thumma yajma'u bainahuma. Dari Anas, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin menggabungkan antara dua salat dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan waktu zuhur sampai masuk waktu atau awal dari waktu asar, kemudian beliau menggabungkan di antara keduanya. Hadis terakhir dalam bab ini juga dari Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajila alaihi safar yuakhiru adh-dhuhra ila awali waqtil asri fayajma'u bainahuma wa yuakhiru al-maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya hina yaghibu asy-syafaq. Dari Anas, dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika tergesa-gesa dalam perjalanannya, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai di awal waktu asar, kemudian beliau menggabungkan antara keduanya, dan kemudian beliau mengakhirkan sholat maghrib sampai kemudian menggabungkannya dengan sholat isya, yaitu ketika mega merah sudah terbenam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini hadis yang menjelaskan tentang salat jamak, ya. Di mana tadi disebutkan judul yang dibawakan oleh Imam Nawawi, judul yang ditulis oleh Imam Nawawi, Jawazul Jam'i Bainas Salataini fi Safar. Dari judul ini bisa kita ambil hukum, ya. Imam Nawawi mengatakan bolehnya menjamak antara dua salat dalam keadaan safar atau perjalanan. Maka judul ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hukum jamak itu adalah boleh. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu qasar. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya qasar itu adalah sunnah. Sebagian ahlu zahir mengatakan wajib. Maka al-qasru memendekkan salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu adalah sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya dan lebih afdal, lebih utama ketika seorang dalam perjalanan. Adapun jamak, yang jamak artinya adalah menggabungkan antara dua salat atau menggabungkan antara dua waktu salat, maka hukumnya adalah jawaz, boleh, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, hukumnya adalah boleh. Itu karena para ulama menjelaskan jamak ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Karena hukum asal dari salat itu adalah di waktunya. Allah SWT katakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah SWT, sungguhnya kewajiban salat itu bagi orang-orang beriman kitaban mawqutan. Kitaban artinya sesuatu yang difardukan, yang diwajibkan. Mawqutan artinya sudah ditentukan waktunya. Maka hukum asal salat itu di waktunya masing-masing, kecuali ada rukhsah, keringanan, ada udzur, ada hal yang menyebabkan kita harus menjamak, menggabungkan dua salat. Maka ini yang perlu dipahami dengan baik,
perbedaan antara qasar dengan jamak. Dan tidak mesti orang yang mengqasar salat mesti dia menjamak. Juga sebaliknya, tidak mesti orang yang menjamak dia mengqasar. Karena ini berbeda illah atau sebabnya. Maka qasar semata-mata sebabnya adalah safar. Seorang tidak boleh mengqasar salat kecuali dia dalam keadaan safar. Kalau dia dalam perjalanan boleh dia disunahkan dia untuk mengqasar. Jadi qasar itu illahnya sebabnya cuma satu, yaitu dalam perjalanan. Adapun jamak salah satunya adalah safar dan akan disebutkan nanti illah atau sebab yang lain. Yaitu bolehnya seorang menjamak di antaranya adalah ketika dia dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Ini adalah salah satu. Tapi ada juga sebab yang lainnya nanti. Maka ini juga perlu kita pahami bahwasanya jamak itu adalah rukhsah. Artinya boleh seorang menjamak kalau memang itu diperlukan atau dibutuhkan. Tetapi yang lebih utama adalah salat pada waktunya. Karena itu adalah hukum asal dari salat. Kemudian juga dari bab ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya salah satu sebab yang membolehkan seorang menjamak adalah safar atau melakukan perjalanan, yaitu perjalanan yang bolehnya juga seorang mengqasar salat, yaitu kita sebutkan kemarin perbedaan pendapat para ulama. Jumhur para ulama mengatakan jarak sekitar 48 mil lebih kurang, ya 48 mil atau sekitar 80 kilo lebih kurang. Itu jarak yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Walaupun hadisnya dilemahkan, ya, hadisnya lemah sebenarnya. Tapi jumhur para ulama berpegang dengan hadis tersebut. Ya. Maka salah satu yang menyebabkan seorang boleh menjamak adalah mengqasar. Ya, ketika dia dalam keadaan safar, yaitu safar yang di dalamnya seorang boleh mengqasar salat. Kemudian dalam hadis ini juga dia disebutkan atau kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi, kata Abdullah bin Umar tadi, menjamak salat ketika idza ajila bihi sair, atau dalam riwayat lain idza jadda bihi sair, yaitu ketika beliau benar-benar dalam perjalanan atau dalam keadaan tergesa. Idza ajala dalam riwayat lain ketika bersegera cepat. Itu seorang ketika melakukan perjalanan. Maka itu dibolehkan qasar. Adapun atau artinya sepakat para ulama. Jadi seorang ketika dia dalam perjalanan, itu dalam perjalanan, misal kita ke Jakarta, misalnya dari sini Bengkulu Jakarta, kita berada sampai di Lampung, itu namanya kita masih dalam perjalanan namanya. Kita masih mau lanjut, itu namanya jadda bihis sair. Masih dalam perjalanan, belum sampai di tujuan. Maka sepakat para ulama itu boleh untuk dijamak. Adapun idza kana nazilan, kata para ulama, kalau dia sudah sampai di tempatnya, sudah nazil, sudah turun di tempatnya, tujuannya sudah sampai, tadi mau ke Jakarta, sudah sampai di Jakarta itu, apakah kita menjamak atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ya boleh menjamak itu. Tapi yang lebih utama adalah ketika seorang berada di tengah pemukiman kaum muslimin, maka dia lebih utama untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu yang lebih utama. Dengan dia tentunya mengikuti, ya, kaum muslimin, dan itu lebih utama. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, yaitu ketika seorang sudah sampai, maka lebih baik dia tidak menjamak. Lebih baik dia tidak menjamak, tetapi dia salat bersama kaum muslimin, ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau dia mau menjamak, ya dibolehkan oleh sebagian para ulama. Dibolehkan menurut sebagian para ulama. Kalau dia masih memang dalam kategori safar, boleh dia jamak dan qasar, ya. Boleh dia jamak dan qasar ketika dia nazil, ya. Ketika dia sudah turun atau berada di tempat tujuannya.
Kemudian juga jamak itu tentunya menggabungkan dua sholat, atau menurut sebagian para ulama menggabungkan dua waktu sholat. Artinya apa? Sebagian ulama menjelaskan, apakah orang ketika menjamak itu mesti dia berurutan, maksudnya dia habis sholat langsung mesti dia berdiri untuk langsung menjamak. Misalnya zuhur dengan asar, setelah dia sholat zuhur kemudian langsung dia berdiri untuk menjamak dengan asar. Sebagian ulama mengatakan iya, mesti. Ya. Tapi wallahu alam ya, dalam hal ini tidak ada sebenarnya keharusan untuk harus tidak ada jeda. Misalnya mungkin dia ada jeda sebentar dan sebagainya, itu dibolehkan. Dan bahkan dikatakan menurut sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya yang digabungkan itu bukan sholat maksudnya, tapi adalah waktunya. Seorang ketika dia sudah sholat zuhur misalnya, kemudian dia melakukan perjalanan, kemudian dia ingat bahwasanya kalau dia nanti di depan ini tidak akan mendapatkan, tidak bisa dia turun, maka dia berhenti lagi. Boleh itu. Jadi misalnya dia berhenti sekarang ini di sini, sholat zuhur, terus dia mungkin lupa atau apa, kemudian dia jalan 10 menit atau 15 menit, dia ingat lagi, ini di depannya saya nggak bisa berhenti nanti. Dia boleh turun lagi dan sholat. Itu mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi tidak mesti dia menggabungkan. Jadi menggabungkan itu maksudnya waktunya, yaitu waktu zuhur, waktu asar ke zuhur. Ya. Dan ketika dia menggabungkan tentunya itu lebih utama sebenarnya, karena itu lebih mudah bagi dia. Tapi itu boleh ya, ketika dia lupa, boleh dia melakukan itu. Tapi kalau dia dalam satu waktu setelah sholat zuhur kemudian langsung dia menjamak, maka itu tentunya lebih utama dan lebih mudah bagi dia. Kemudian juga dalam menjamak ini, hadis Abdullah bin Umar menyebutkan apa? Mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ini adalah jamaknya takhir, yaitu takhir artinya menggabungkan dua sholat, di mana sholat yang pertama dilakukan di waktu yang kedua, zuhur dengan asar, yaitu zuhur dilakukan di waktu asar, maghrib dengan isya, yaitu maghribnya di waktu isya. Ini namanya jamak takhir. Dan dalam hal ini sepakat para ulama bahwasanya boleh jamak takhir. Ya, boleh jamak takhir itu mayoritas para ulama mengatakan boleh. Hukumnya boleh. Adapun jamak takdim artinya antara zuhur dengan asar kita sholat asar di waktu zuhur, atau antara maghrib dengan isya, isyanya di waktu maghrib. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya, karena dalam hadis ini tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim hanya jamak takhir. Tapi wallahu alam pendapat mazhab Syafi'i di sini bahwasanya jamak takdim dan jamak takhir boleh. Dan ini mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat ya dalam hal ini, bahwasanya jamak takdim atau takhir itu dibolehkan. Karena tujuan dari jamak ini adalah sebenarnya nanti akan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, yaitu supaya tidak terjadi kesulitan, artinya supaya orang tidak merasa sulit atau susah ya ketika menunaikan sholat. Maka ini ya antara jamak takhir dan jamak takdim ya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya jamak takhir dan takdim ya. Kemudian juga tadi disebutkan dalam hadis Anas ya, hadis Anas bahwasanya Nabi SAW ya, ketika beliau melakukan perjalanan kemudian matahari belum tergelincir, belum masuk waktu zuhur, maka beliau berangkat kemudian mengakhirkan zuhur ya. Mengakhirkan zuhur kepada asar. Kalau seandainya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur saja, baru kemudian beliau nanti berhenti untuk sholat asar ya. Ini juga mensyaratkan bahwasanya ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya yang dibolehkan hanya jamak takhir ya, di mana Nabi tidak mentakdim ya. Tapi wallahu alam ya, pendapat insyaallah kebanyakan para ulama yaitu boleh jamak takdim dan takhir ya.
Kemudian bab selanjutnya al-jam'u bainas sholataini fil hadar. Ini juga berkaitan, yaitu menjamak dua salat ketika dalam keadaan mukim. Kalau ini tadi menjamak salat ketika dalam safar. Sekarang menjamak salat, menggabungkan dua salat ketika mukim, fil hadar, dalam keadaan mukim. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asra shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat zuhur dan asar bersama-sama, maghrib dan isya bersama-sama, yaitu di jamak tanpa ada ketakutan, maksudnya tidak ada takut dan juga tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, shalla Rasulullah SAW adz-dzuhra wal asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safarin. Yaitu Rasulullah SAW salat zuhur dan asar di Madinah berarti mukim Rasul, tanpa bukan dalam keadaan takut atau juga tidak dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Qala Abu Zubair sa'altu Sa'idan lima fa'ala dzalika faqala sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani faqala arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Ya, Abu Zubair itu perawi hadis bertanya kepada Sa'id bin Jubair, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas, lima fa'ala hadza, kenapa Nabi melakukan itu? Maka kemudian aku bertanya itu kepada Abdullah bin Abbas, kata Sa'id, sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, arada alla yuhrija ahadan min ummatihi, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan itu agar umatnya tidak dalam keadaan susah atau tidak ingin menyusahkan umatnya. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW jama' baina salati fi safratin safaroha fi ghazwati Tabuk fajama' baina zuhri wal asar wal maghrib wal isya. Qala Sa'id faqultu li Ibni Abbas ma hamalu ala dzalika qala arada alla yuhrija ummatahu. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW menjamak salat dalam perjalanannya, dalam perjalanan ini, yaitu dalam perang Tabuk. Bagaimana Nabi SAW menggabungkan atau menjamak zuhur dengan asar dan maghrib dan isya. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang membuat Nabi melakukan itu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasul menginginkan agar umatnya tidak dalam keadaan sulit atau susah. Kemudian hadis selanjutnya riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Dari Mu'adz beliau mengatakan bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Kemudian juga riwayat selanjutnya juga dari Mu'adz bin Jabal, sama riwayatnya. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Abbas juga, qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW menggabungkan menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa dalam keadaan takut dan juga tidak ada hujan. Nah, di riwayat sebelumnya tadi fi ghairi khaufin wala safarin, yaitu Abdullah bin Abbas riwayat sebelumnya tadi mengatakan Nabi menggabungkan atau menjamak salat tanpa ada, bukan dalam keadaan takut dan juga tidak dalam keadaan safar atau perjalanan. Sekarang min ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada rasa takut dan tidak hujan, tidak hujan. Kemudian Abdullah bin Abbas juga shallaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam thamaniyan wa sab'an jami'an, ya sama, yaitu aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat, yaitu zuhur dengan asar. Wa sab'an yaitu maghrib dan isya.
Qala qultu ya Aba Sya'tha adhunnuhu akhara dhuhra wa ajala al-asra wa akhara al-maghriba wa ajala isya. Faqala wa ana adhunnuhu dzalik. Yaitu perawi hadis yaitu Amr bin Dinar berkata kepada ya Aba Sya'tha, ya, dia berkata kepada Abu Sya'tha, adhunnuhu, saya mengira bahwasanya yang dimaksud itu adalah beliau Rasulullah SAW itu mengakhirkan zuhur dan menyegerakan isya, mengakhirkan maghrib, mengakhirkan zuhur dan mempercepat asar, mengakhirkan maghrib dan mempercepat isya. Kemudian Abu Sya'tha, perawi hadis, mengatakan, iya, saya mengira juga begitu, kata beliau. Dari Abdullah bin Abbas juga, anna Rasulullah SAW shalla bil Madinah sab'an wa thamaniyan zuhra wal asra maghrib wal isya. Sama ya riwayatnya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Syaqiq, qala khatabana Ibnu Abbas yawman ba'dal asri hatta gharabati syamsu wa badatil nujumu wa ja'ala an-nasu yaqulun as-shalah as-shalah. Faqala ja'a rajulun min Bani Tamim la yafturu wa la yanthani as-shalah as-shalah. Faqala Ibnu Abbas atu'allimuni bisunnah la ummalaka. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Qala Abdullah bin Syaqiq fahaka fi sadri min dzalika syai'un fa ataitu Abu Hurairah fasa'altu fasaddaqa maqalatahu. Dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Abdullah bin Abbas berkhutbah di hadapan kami, yaitu berkhutbah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, bahkan muncul bintang-bintang sudah muncul. Kemudian manusia, orang-orang yang berada di situ mengatakan salat. Kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Tamim yang dia dengan cepatnya, dengan segera, dengan kuatnya mengatakan salat. Ibnu Abbas mengatakan, apakah kamu ingin mengajariku sunnah Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, sungguh aku melihat Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian kata Abdullah bin Syaqiq mengatakan, sungguhnya perkataan Abdullah bin Abbas itu membuat aku ragu. Maka aku pun mendatangi Abu Hurairah dan bertanya. Aku bertanya kepadanya tentang perkataan Abdullah bin Abbas, yaitu Nabi SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka Abu Hurairah membenarkan perkataan Abdullah bin Abbas. Maka hadis-hadis ini bisa kita lihat bahwasanya yang mayoritasnya adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW itu menjamak, ya, ketika tidak dalam perjalanan atau ketika dalam keadaan mukim. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan tadi bahwasanya Nabi SAW menjamak tanpa dalam keadaan khauf. Jadi maksudnya apa? Tidak ada alasan. Makanya para ulama menjelaskan di antara sebab atau alasan seseorang boleh menjamak atau hal-hal yang menyebabkan seorang boleh menjamak adalah pertama tadi safar. Orang dalam perjalanan boleh dia menjamak. Yang kedua al-khauf, dalam keadaan takut. Takut di sini baik itu takut memang dalam keadaan perang boleh menjamak sholat, atau memang takut ada musuh atau apa saja yang menyebabkan seorang untuk sulit untuk kembali untuk sholat, ya, ke masjid. Jadi takut. Kemudian juga tadi safar sudah disebutkan. Kemudian al-matar tadi disebutkan. Matar yaitu hujan. Ini juga salah satu sebab menyebabkan atau suatu sebab yang membolehkan seorang untuk menjamak sholat. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa Nabi, ya, mungkin bertanya, kenapa Nabi SAW, ya, menjamak sholat di Madinah sedangkan tidak ada hujan, tidak dalam keadaan safar, ya, tidak dalam keadaan takut. Apa sebabnya ini? Kata Abdullah bin Abbas, Allah yuhrija ummatahu, yaitu Nabi tidak ingin membuat
umatnya menjadi susah. Makanya para ulama menjelaskan kaidah yang penting dalam menjamak salat adalah bahwasanya dibolehkan jamak itu ketika seseorang berada dalam keadaan susah, sulit ketika dia salat di waktunya. Dia sulit untuk salat di waktunya, maka dia boleh menjamak salat. Makanya para ulama membolehkan ketika seorang dalam keadaan sakit yang dia tidak sulit untuk dia menjamak untuk salat di setiap waktunya, maka dia boleh menjamak. Karena itu termasuk hal yang membuat dia sulit. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Nabi ingin agar umatnya tidak sulit, tidak susah. Sebelum kita jelaskan lagi, tapi perlu kita pahami di sini, Imam Nawawi di sini menyebutkan perkataan Imam Tirmidzi tentang hadis Abdullah bin Abbas ini. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini sangat masyhur di kalangan para ulama, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, tidak ada safar, tidak ada hujan, tidak ada takut. Jadi gimana? Jadi apa sebabnya? Tidak ada, kata Abdullah bin Abbas. Yang penting Nabi ingin agar umat ini tidak sulit. Itu akan membuat apa? Dikhawatirkan apa? Seorang akan menjamak menurut selera dia masing-masing. Nah, kita akan jelaskan nanti ya. Sebelum itu kita akan lihat di sini perkataan Imam Tirmidzi tentang hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Imam Tirmidzi mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau menyebutkan di akhir kitab beliau, laisa fi kitabi hadithun ajma'atil ummatu ala tarkil amal bihi illa hadith Abdullah bin Abbas fil jam'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin wa hadith qutila syaribul khamri fil marratir rabi'ah. Perhatikan, ini perkataan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan di akhir kitab beliau Jami' Tirmidzi, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada dalam kitabku ini, kata beliau, yang umat sudah sepakat, ijma, sepakat untuk meninggalkan beramal darinya. Maksudnya apa? Yang ada dalam kitabku ini semua adalah seluruh ulama mengamalkan hadis-hadis ini. Itu kata beliau. Jadi aku mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitabku, kata Imam Tirmidzi, Jami' Tirmidzi. Semuanya para ulama mengamalkan apa yang ada dalam kitabku ini, kecuali dua hadis. Kecuali dua hadis para ulama tidak mengamalkannya. Apa itu? Pertama, hadis Abdullah bin Abbas dalam jamak di Madinah yang dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjamak tanpa ada sebab, yaitu maksudnya tidak ada takut, tidak ada hujan, tidak ada safar. Kata Imam Abu Isa Imam Tirmidzi mengatakan ini ulama ya sebagian mereka tidak mengamalkan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis qutila syaribul khamri fil marratir rabi'ah, yaitu peminum khamar keempat kalinya dia dibunuh, yaitu seorang yang meminum khamar dia dicambuk. Ya, dicambuk 40 kali atau 80 kali, ya berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Kalau dia sudah dicambuk sudah 3 kali, dia datang yang keempat, maka ada hadis Nabi yang mengatakan dibunuh dia lagi yang keempat kali. Sudah dihukum 3 kali, tidak juga jera-jera, masih minum juga, masih mabuk juga, yang keempat dia dibunuh. Tapi hadis ini mansukh, kata Imam Nawawi, ya. Kata Imam Tirmidzi tadi, hadis itu tidak diamalkan oleh para ulama. Ya, karena kemudian Imam Nawawi mengatakan memang, kata Imam Nawawi, bahwasanya hadis tentang peminum khamar yang keempat kalinya itu mansukh atau sudah dihapus hukumnya. Adapun hadis Abdullah bin Abbas ini bermacam-macam pendapat para ulama. Jadi artinya hadis Abdullah bin Abbas ini banyak perkataan para ulama tentangnya. Dan sebagian ulama mengatakan, itu yang kita ingatkan di awal tadi, bahwasanya hukum asal dari sholat itu adalah sholat itu di waktunya masing-masing. Itu hukum asalnya. Nah, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan seperti ini,
Kita lihat dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim ini sebutkan beberapa perkataan ulama. Apa maksud Abdullah bin Abbas ketika mengatakan Rasulullah SAW menjamak tanpa ada hujan, tanpa ada safar, tanpa ada khauf? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya uzur yang disebutkan itu sebenarnya adalah hujan, tapi itu terbantahkan dengan riwayat yang sebelumnya, yang setelahnya tadi. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya uzurnya adalah marad, yaitu sakit. Mungkin ketika itu sakit, maka beliau menjamak. Kemudian sebagian lagi mengatakan jamak yang disebutkan itu adalah jamak suri. Jamak suri ini perlu kita ketahui. Jamak namanya ada jamak suri. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi disebutkan riwayat Abdullah bin Abbas juga. Jamak suri, apa itu jamak suri? Jamak suri itu adalah sebenarnya disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Sa'sa. Tadi ditanya oleh Amru ibn Dinar, beliau bertanya, aku mengira bahwasanya yang dimaksud jamak yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas itu adalah mengakhirkan zuhur, mempercepat asar. Apa maksudnya? Ini namanya jamak suri, yaitu seorang mengakhirkan waktu sholat zuhur sampai akhir waktunya, kemudian setelah dia sholat zuhur masuk waktu asar, kemudian dia langsung sholat asar. Itu namanya jamak suri. Itu sebenarnya bukan jamak. Maka jamak suri itu artinya seolah-olah bentuknya, suri itu artinya bentuk. Bentuknya jamak tapi bukan jamak sebenarnya. Karena jamak itu yang sebenarnya apa? Dia menggabungkan dua waktu. Sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Kalau ini kan enggak, zuhur di waktu zuhur tapi di akhir. Kemudian asar di waktunya juga. Berarti ini bukan jamak sebenarnya. Tapi ini suri namanya. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak ada jamak. Yang ada adalah jamak suri. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, tapi ini dibantah oleh jumhur para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh menjamak sholat. Jadi ini pendapat Abu Hanifah, tidak boleh menjamak sholat. Enggak ada yang namanya jamak. Yang ada itu hanya jamak suri. Apa itu jamak suri? Mengakhirkan sholat yang pertama, mengawalkan sholat yang kedua. Itu namanya jamak suri. Dan itu sebenarnya bukan mempermudah, mempersulit, kata jumhur para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bukan jamak suri, tapi jamak yang sebenarnya, jamak hakiki, yaitu menggabungkan dua waktu sholat. Jadi ini diantara pendapat. Kemudian juga para ulama lain menjelaskan maksudnya apa? Mungkin yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas itu adalah karena waktu itu dibutuhkan, ada hajah, kebutuhan, sehingga Nabi menjamak sholat. Dan ini mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat, yaitu Nabi menjamak sholatnya karena ada kebutuhan. Yaitu ketika Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada hujan, tidak ada safar, tidak ada khauf, tapi Nabi menjamak. Sebagian para ulama mengatakan ya mungkin kemungkinan besar karena ada kebutuhan yang itu tidak disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ada kebutuhan, ada keadaan yang mendesak dan sebagainya. Oleh karena itu, ini perlu kita ketahui, kesimpulan dari bab jamak ini adalah bahwasanya kita sebutkan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini mayoritas para ulama, tadi sudah kita singgung di awal, bahwasanya menjamak salat itu hukumnya adalah boleh, dan itu adalah rukhsah. Kemudian boleh menjamak takhir ataupun takdim. Kemudian hal-hal yang membuat apa saja yang membolehkan jamak, pertama tadi safar, itu jelas Yang kedua khauf, tadi disebutkan jelas khauf ketika seorang dalam keadaan takut, terutama ketika dalam keadaan perang, tentunya musuh di depan atau di belakang, pokoknya dalam keadaan perang, maka boleh menjamak salat. Boleh menjamak salat. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu matar. Matar artinya hujan. Hujan maksudnya hujan yang lebat. Para ulama menjelaskan, hujan di sini apakah hujan secara mutlak? Para ulama mengatakan tidak, tapi hujan yang
lebat yang membuat orang yang datang ke masjid itu menjadi berat dan susah. Karena apa? Ini semua kembali kepada perkataan Abdullah bin Abbas tadi, yaitu Allah yuhrija ummatahu, yaitu Nabi tidak ingin membuat umat ini susah. Jadi kalau hujan itu menyusahkan kita datang ke masjid, maka dibolehkan jamak. Ya, kita menjamak di sini misalnya habis sholat maghrib, hujan lebat dan sebagainya, maka kita jamak. Kenapa? Karena orang sulit untuk balik lagi. Maka adapun sekarang, kalau sekarang kan kita tetap di sini, nggak perlu dijamak, ya. Kita kan di sini. Ya, ini perlu diketahui. Tadi kenapa nggak jamak? Gitu. Kita kan di sini, ada pengajian. Kita ndak pulang, ya. Nah ini hujan yang lebat. Nah ini yang perlu dipahami. Hujan yang lebat yang membuat seorang susah datang ke masjid. Maka ini dijamak. Boleh, ya. Ini hukumnya boleh. Ingat, jamak itu hukumnya boleh. Kemudian marad juga para ulama ini membolehkan. Marad artinya sakit. Itu seorang dalam keadaan sakit yang parah tentunya, sakit parah. Bukan dikit, batuk dikit misalnya, flu dikit, bukan gitu. Orang terbaring misalnya, ya, dia sulit dia untuk sholat di tiap waktu, ya. Sakitnya cukup parah, maka dia boleh menjamak sholatnya. Karena apa? Karena kalau dia sholat setiap waktu sulit bagi dia, menyusahkan dia. Kemudian termasuk di sini adalah hajah, kebutuhan yang memang itu mendesak, dan itu kata para ulama menyulitkan seorang. Misalnya, ya ini disebutkan oleh ulama, ya, disebutkan oleh para ulama kontemporer. Misalnya apa? Seorang dokter yang dia ingin, atau termasuk pasiennya yang dia ingin operasi 10 jam misalnya, akan lewat zuhur dan asar, maka dia jamak. Misalnya dia mulai operasi jam 2 siang sampai jam berapa? Sampai maghrib misalnya, maka dia jamak zuhur dan asarnya. Ini dokter misalnya, termasuk pasiennya itu yang dioperasi, dia jamak. Ini di sini ini namanya kebutuhan, butuh. Ya, ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia jamak sholatnya. Ya, dokter tadi misalnya, kalau memang dia tidak bisa ganti, misalnya dia lagi di ruang operasi, kalau dia keluar mati itu pasien, nah itu yang tidak memungkinkan, misalnya, maka dia harus apa? Dia jamak, itu dibolehkan. Ya, karena tentunya ini berkaitan dengan nyawa manusia. Tidak mungkin aku sholat dulu ya, ditinggal dulu 5 menit, kemudian orangnya, pasiennya meninggal. Ini kan tidak. Ini agama itu diberikan kemudahan. Ya, maka dalam hal ini namanya kebutuhan mendesak. Termasuk di sini sebutkan kalau memang, tapi mungkin di sini kita nggak ada itu kebutuhan. Yaitu misalnya di Jakarta dan sebagainya, dalam keadaan macet total misalnya, susah. Kita tahu pulang misalnya, ya. Kita pulang di Jakarta, pulang kerja habis asar. Malam misalnya itu macet misalnya, ya sudah kita sholat maghrib isya di jamaah, atau maghribnya nanti di jamaah. Nggak bisa, maghrib di jalan, maka di jamaah nanti ketika baru nyampe rumah jam 10 malam. Pulang dari kerja jam berapa? Jam 5 sore, nyampe di rumah jam 10 malam. Gimana? Maghrib di jamaah. Macet yang sudah, nah, ini namanya kebutuhan. Maka ini disebutkan oleh para ulama. Dan kemudian para ulama menjelaskan, tentunya ini hajah atau kebutuhan ini tentunya tidak terus menerus, ya, tidak terus menerus, ya, atau tidak sengaja seseorang membuat hal seperti itu, ya. Dia tidak menyengaja, ya. Tapi setiap orang kalau dia memang membutuhkan, maka boleh dia menjamak sholat, ya. Maka ini para ulama jadinya menjelaskan bahwasanya ilah atau sebab seseorang itu boleh menjamak adalah kalau memang dia butuh, karena memang dia dalam keadaan susah. Jadi dalam keadaan safar susah, dia butuh untuk jamak. Tapi kalau dia nggak butuh, nggak apa-apa. Lebih utama dia. Kalau ditanya mana lebih utama, dijamak atau tidak, lebih utama tidak dijamak. Karena jamak itu hanya rukhsah. Itu yang perlu dipahami. Jamak itu adalah rukhsah. Ya, rukhsah artinya keringanan yang Allah berikan. Tapi kalau yang lebih utama ditanya, mana lebih utama, jamak atau tidak? Enggak, yang lebih utama tidak dijamak. Lebih utama apa?
Anda sholat di waktunya masing-masing. Tapi kalau qasar enggak. Qasar itu lebih utama daripada Anda sholat 4 rakaat. Nah, ini harus pahami, ya. Tapi jamak tidak. Jadi kalau kita butuh dalam keadaan safar, ya sudah jamak. Ketika kita dalam keadaan sakit, memang susah sakit kita, berat sakit kita, ya udah jamak. Kalau kita misalnya tadi memang dalam keadaan macet total dan sebagainya, ya silakan jamak kalau memang itu susah, ya. Kemudian juga termasuk dalam keadaan hujan. Nah, hujan di sini memang hujan yang deras, ya. Yang berat, ya, yang deras. Ya. Dan itu maksudnya tentunya orang yang menjamak itu yang di masjid, orang yang di masjid, bukan orang yang di rumah. Itu ingat, ya. Jadi misalnya kita nih sudah di masjid sekarang sholat maghrib, ya. Nah kita mau pulang hujan deras, ya kita yang menjamak di sini. Adapun teman-teman yang tidak datang ke masjid, ya dia tidak perlu menjamak, dia sholat di rumah, ya sudah. Anda sholat di waktu masing-masing. Ini bagi siapa? Yang di masjid, supaya Anda ketahui, ya, supaya jangan, wah kami juga ini sholat maghrib, isya, ya sudah kita jamak baik, hujan, habis itu tidur, bukan gitu. Kalau Anda di rumah enggak. Ini bagi yang datang ke masjid, ya. Dia sudah datang ke masjid untuk sholat maghrib, hujan, susah dia pulang nanti gimana, balik lagi, hujannya lama, maka dia jamak. Dan itu tentunya dengan inisiatif imam tentunya. Nah, wallahu ta'ala, ini tentang pembahasan, ya, tentang jamak, yang mana tentunya sekali lagi seorang tidak bisa, tidak bermudah-mudahan tentunya dengan hal jamak. Tapi kalau memang dia sangat membutuhkan, ya dia boleh, ya, menjamak. Karena mengakhirkan waktu sholat itu kata para ulama itu adalah termasuk dosa kalau tidak ada udzur. Kita menjamak takhir misalnya, mengakhirkan waktu sholat, kalau tidak ada udzur adalah dosa besar. Ya Allah SWT katakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang lalai dari sholatnya, mengakhirkan waktu sholat. Maka kalau tidak ada udzur tidak boleh kita menjamak, ya. Wallahu ta'ala alam. Jika dalam keadaan kotor, bau dan azan sudah dikumandangkan dan jarak dengan rumahnya sebentar, apa ini? Mana yang lebih didahulukan, sholat dulu atau mandi dulu? Sedangkan jika kita mandi nanti takut tidak dapat jamaah, bolehkah menjamak karena masalah di atas? Bau dan kotor itu sebenarnya kan enggak najis, ya. Maka insya Allah boleh seorang untuk tetap dia sholat berjamaah. Walaupun tentunya ini kejadian ini mungkin sesekali mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau Anda memang sudah kerja seperti itu, ya sudah bawa pakaian ganti. Ini kalau misalnya Anda lupa dan sebagainya boleh, nggak apa-apa. Anda tetap sholat. Tapi kalau Anda memang sudah tahu, saya itu nggak bisa pulang kalau zuhur itu, nggak bisa ganti, sudah bawa pakaian ganti. Ya, itu lebih utama. Tapi kalau satu keadaan, ya kita kepepet dan sebagainya, insya Allah tidak apa-apa. Sholat berjamaah, ya itu lebih utama, ya lebih utama sholat berjamaah. Dan kotor bau itu tidak menjadi tidak najis, ya. Selama tidak najis maka Anda lebih utama untuk sholat, ya, berjamaah. Kecuali najis, ya Anda harus pulang ganti, ya. Kalau najis beda lagi, Anda pulang dan mengganti bajunya. Nah, ya, wallahu a'lam. Bolehkah menjamak sholat Jumat dengan apa ini? Atau mengganti Jumat dengan zuhur dalam keadaan safar? Oh ya. Permasalahan tentang menjamak sholat Jumat dengan asar. Nah, ini memang berbeda pendapat para ulama. Menjamak antara sholat Jumat dengan asar. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena Jumat itu punya kekhususan. Sebagian lagi mengatakan, ya selama Jumat itulah pengganti zuhur maka boleh. Jadi memang dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Maka dilihat di sini. Kalau Anda mukim berarti kan Anda dalam keadaan sholat Jumat. Maka kalau Anda memang setelah Jumat itu harus pergi dan sebagainya dan tidak mungkin turun, ya mudah-mudahan nggak apa-apa Anda menjamak dengan sholat asar, ya. Karena memang Anda butuh. Tapi kalau Anda dalam keadaan safar, sudah safar, maka Anda tidak perlu sholat Jumat. Sudah Anda sholat zuhur, qasar, ya. Anda dalam keadaan safar, ya, di jalan berhenti, ya sudah Anda tidak perlu sholat zuhur, Anda perlu Jumatan. Karena musafir tidak wajib baginya
Jumatan, maka dia sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, itu lebih utama seperti itu ya. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.